apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Utara bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sekolah Dasar Negeri 10 Rantau Utara dapat paket makan bergizi gratis dengan keadaan basi. Karena terlilit utang cicilan motor, seorang pria nekat bunuh teman dekatnya sendiri. Kesia Sihotang, atlet muda asal Sumatera Utara, raih medali emas di Atletik Championship 2025. Kita ke informasi pertama, identitas kerangka manusia dalam pohon aren yang ditemukan beberapa bulan lalu akhirnya terungkap. Kerangka itu berjenis kelamin laki-laki yang dinyatakan hilang 2 tahun lalu. Kerangka manusia di dalam pohon aren di Desa Pematang Ganjang, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara tak lagi jadi misteri. Setelah menjalani uji laboratorium, identitas kerangka itu diketahui sebagai pria bernama Muhammad Yuda Prawira, warga sekitar yang hilang 2 tahun lalu. Polisi menyebut identitas itu dicocokkan dengan hasil pemeriksaan DNA pembanding ayah kandungnya. Selain tes DNA, petugas forensik juga melakukan pencocokan tulang untuk mengetahui pasti usia dan kondisi terakhir sebelum meninggal. Dari hasil pemeriksaan bisa kami simpulkan bahwa Mr. X ini berjenis kelamin laki-laki, umur diperkirakan 20-25 tahun pada saat meninggal dunia, dan waktu perkiraan meninggal dunia kurang lebih 2 tahun sebelum ditemukan kerangka ataupun tulang belulang ini sendiri. Dokter forensik juga memastikan tidak adanya bukti penganiayaan pada kerangka. Meski begitu, pihak keluarga meminta polisi mengusut tuntas penyebab kematian korban. Kuat dugaan kami bahwa peristiwa itu ada kaitannya dengan bisnis narkoba di desa tersebut. Maka kami berharap kepada pihak kepolisian, Bapak Kapolda Sumut, Bapak Kepala BNN Provinsi agar mengungkap peredaran narkoba di desa tersebut. Sebelumnya kerangka ditemukan di dalam pohon aren 9 September lalu. Warga tak sengaja menemukan kerangka itu saat hendak mengambil sawit. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Ya, 2 dari 3 pelaku pembobol rumah di Kabupaten Serdang Bedagai ditangkap polisi. Keduanya ditangkap usai bobol rumah dan curi 7 gram emas. Dua orang tersangka atas tindak pidana pencurian dengan membobol rumah warga tertunduk malu saat digiring petugas unit Reskrim Polsek Perbaungan, Serdang Bedagai. Polisi menangkap kedua pelaku yaitu Syaiful Umri dan Rian Pramana usai mendapat laporan korban saat mengetahui rumahnya dibobol maling. Sementara 1 orang lainnya berhasil melarikan diri. Berdasarkan hasil penyelidikan, sebelum beraksi, para komplotan tindak pidana pencurian ini terlebih dahulu memantau rumah untuk memastikan pemilik rumah sedang tidak berada di tempat. Mengetahui rumah dalam keadaan kosong, ketiga pelaku masuk dan membobol jendela dan memotong jerjak besi untuk memudahkan ketiganya masuk ke dalam. Pelaku pun menggasak perhiasan sebesar 7 gram emas. Saat ini yang masih buron pelaku berinisial AL. Awal terungkapnya ini dari laporan masyarakat yang melihat para pelaku merasa curiga ada di sekitar rumah korban. Kemudian menginformasikan kepada korban dan kita pihak kepolisian mengamankan para pelaku. Demikian. Jadi modus pelaku melihat dulu rumah korban atau rumah masyarakat yang dalam keadaan kosong. Hingga kini polisi masih mengejar 1 pelaku lainnya, yaitu berinisial AL. Sementara akibat perbuatannya, kedua pelaku yang sudah tertangkap diancam hukuman 7 tahun kurungan penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai. Ya, karena terlilit utang cicilan motor, seorang pria nekat melakukan pembunuhan terhadap teman dekatnya sendiri guna memiliki harta benda milik korban.
Dari hasil penyelidikan, pelaku juga dinyatakan positif narkoba jenis ganja. Bapak Ibu, selamat siang semuanya. Setelah hampir sepekan, polisi akhirnya merilis pengungkapan pembunuhan seorang pria yang tewas di kamarnya di kawasan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang. Korban Borneo Raja Gajah dibunuh teman dekatnya sendiri, Rasya Hasibuan, saat sedang tertidur di dalam kamar. Sang kakak dan keluarga yang menyaksikan pengungkapan itu tak kuasa menahan tangis. Dari hasil penyelidikan, aksi nekat tersebut dilakukan karena pelaku terlilit utang cicilan motor hingga merencanakan pencurian dan pembunuhan terhadap korban. Pembunuhan yang terjadi pada Jumat 14 November lalu berawal dari ajakan korban untuk ditemani bermalam di rumah orang tuanya karena sang kakak saat itu sedang tidak berada di dalam rumah. Sebelum beristirahat, korban dan tersangka sempat bermain biliar yang kemudian pulang ke kediaman korban tepatnya pada pukul 11 malam. Saat sedang tertidur, tersangka pun mengambil pisau dan menganiaya korban hingga meninggal dunia. Mengetahui korban sudah tak bernyawa, tersangka kemudian mengambil harta milik korban. Namun setelah 1 hari bermalam di sana, tersangka kehabisan uang dan kembali ke Medan hingga akhirnya berhasil ditangkap petugas gabungan dari Polrestabes Medan dan Polsek Patumbak pada Sabtu lalu. Motivasinya muncul pada saat dia bermain biliar. Karena pada saat itu diajak oleh korban untuk bermalam di rumahnya karena dia lagi sendiri dan kakaknya lagi bukan di tempat tinggal sini. Demikian. Ada tersangka lain, Pak? Ada pelaku lain, Pak? Tidak ada tersangka lain dalam hal ini. Tidak sering, tetapi karena mereka adalah teman dari kecil. Selain membunuh, tersangka juga dinyatakan positif menggunakan narkoba jenis ganja. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Kita ke informasi lainnya, kelayakan makanan bergizi gratis kembali mendapat sorotan negatif. Di Labuhan Batu, Sekolah Dasar Negeri 10 Rantau Utara dapat paket makan bergizi gratis dengan keadaan basi. Sang guru pun kembalikan makanan ke petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Makanan bergizi gratis lagi-lagi bermasalah. Sajian MBG tidak layak konsumsi ditemukan di Sekolah Dasar Negeri 10 Rantau Utara, Labuhan Batu pada Selasa 18 November lalu. Awalnya, guru akan membagikan makanan pada siswa, namun saat dibuka terendus aroma basi. Setelah diperiksa, lebih dari 320 porsi makanan berbau tidak sedap. Sekolah memutuskan mengembalikan seluruh makanan yang tidak layak konsumsi ke petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi tanpa hidangan pengganti. Yang pagi agak aman, jadi dibagikan dengan anak nggak begitu kalilah aromanya. Tapi yang untuk siang dibagikan siang tercium lah dia Pak, kurang enak dia, baunya. Begitu dibuka naiklah aromanya. Jadi kami nggak bagikan dengan anak-anak. Yang masuk siang itu untuk berapa siswa, Bu? Yang masuk siang itu 5 lokal, kelas 3 dengan kelas 4. Semua basi, Bu? Basi lah, Pak. Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang menyuplai makanan ke sekolah tersebut mengakui adanya makanan yang tidak layak konsumsi. Kalau aroma yang basi itu dari telurnya sendiri tidak basi. Nah, jadi mungkin dari sambalnya yang kurang masak. Karena setelah kami bersihkan telur tersebut, telurnya masih bisa dimakan. Tetapi memang dari sambalnya sendiri yang kurang masak. Oh, itu pengantaran itu Bang gimana? Itu kan untuk makan untuk anak masuk siang katanya ya? Ya. Itu pengantarannya di pagi juga atau gimana itu? Karena masuk siang kami Meski terdapat insiden hidangan makan bergizi gratis basi beberapa waktu lalu, namun keesokan harinya Sekolah Dasar Negeri 10 Rantau Utara tetap mendapatkan distribusi makanan bergizi gratis untuk para siswa.
Tuti Alawi Lubis melaporkan dari Labuhan Batu.